Gunung Prau merupakan gunung berketinggian 2.590 meter di atas permukaan laut yang terletak di kawasan dataran tinggi Dieng. Gunung Prau ini menjadi salah satu gunung favorit yang selalu menjadi tujuan untuk didaki, terutama untuk pendaki pemula karena memiliki keindahan yang menakjubkan dan memiliki jalur yang aman untuk pemula. Tapi tahu nggak sih, jalur yang underrated padahal memiliki keindahan di sepanjang jalurnya? Jalur ini yaitu jalur Igir Meranak yang berada di Desa Igir Meranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, bersebelahan dengan jalur Wates yang menjadi salah satu jalur yang favorit. Kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Prau via Igir Meranak yang terkenal dengan terowongan alami yang berada di jalurnya. Bagaimana keseruan pendakian kali ini? Ikutin terus video ini sampai selesai ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kang Amjin. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal naik gunung lagi ya. Kali ini tuh kita mau naik ke Gunung Prau lagi. Tapi kita mau lewat jalur Igir Meranak karena cuma jalur ini doang yang lagi buka ya. Jalur lain itu udah tutup. Dan ini tuh tanggal 2. Jadi bisa dibilang kita lagi udah mau tutup nih Gunung Prau karena mau ditutup tanggal 3 atau tanggal 4. Dan kali ini aku ditemani sama Kang UU seperti biasa, terus juga ada Kang Bayu, terus ada Mbak Mona. Ini teman dari kampus 1B. Oke, jadi gimana keseruan pendakian kali ini? Gas. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, kita diwajibkan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi form yang berisi daftar anggota, alat, dan logistik yang akan dibawa saat pendakian. Oke, jadi sekarang kita mau registrasi dulu ya. Ini kita barusan nyatet ya, daftar logistik sama daftar yang mau itu, daftar pribadi. Sekarang mau registrasi. Untuk registrasi, kita membayar 30.000 per orang dan parkir sepeda motor 10.000. Jadi total yang harus kita bayar yaitu 140.000 untuk 4 orang dan 2 sepeda motor. Dan kondisi siang ini di base camp lagi hujan ya guys. Jadi kita nunggu agak reda sedikit sebelum memulai pendakian. Jadi sekarang kita mau naik ojek ya. Bayar ojeknya itu cuma 25.000 sekali berangkat. Gas, Bay. Gas, Man. Mas Pacul, gas dulu. Karena hujannya mulai reda, jadi langsung aja kita naik ojek menuju pos 1 dengan melewati perkampungan dan ladang penduduk yang lumayan jauh loh guys. Jadi worth it banget sih untuk naik ojek di jalur Igir Meranak ini. Jadi motornya itu yang bawa saya kebetulan kehabisan bahan bakar ya. Jadi ya aku ditinggal dulu. Nanti sih katanya mau kesini lagi, dijemput lagi. Gak apa-apa, tapi buat teman-teman tuh udah naik ke pos 1 dulu. Mungkin nanti mereka nunggu di pos 1 ya. Tuh ojeknya tuh. Setelah menunggu ojeknya mengisi bensin, kita lanjutkan lagi menuju pos 1. Oh iya, sebenarnya kalian bisa naik ojek sampai di Gapura di atas pos 1 loh guys, dengan membayar 30.000. Tapi karena jarak dari pos 1 menuju Gapura nggak terlalu jauh, jadi kita sampai di pos 1 aja ya guys. Oke, sekarang sampai di pos 1 ya, Bay. Sekarang kita mau langsung naik ke pos 2 ke atas. Gas. Sebelum kita mulai pendakian pada hari ini, mari kita berdoa dulu, berdoa. Pendakian awal dimulai dari pos 1 menuju Gapura yang menjadi tempat pemberitaan ojek paling ujung. Trek dari pos 1 menuju Gapura berupa jalan cor yang sedikit menanjak, tapi nggak terlalu jauh ya guys.
Oke, jadi sekarang kita udah sampai di Gapura jalur Ijen Beranak. Dan perjalanan dari pos 1 ke sini itu harusnya 5 menit. Aduh, ada suara motor ya. Harusnya 5 menit, tapi karena ada sedikit insiden, perutnya Kang Bayu itu agak bermasalah, jadi ya 15 menit lah. Tadi juga buat sampai di pos 1 harusnya 10 menit, tapi karena ada kendala juga, motornya kehabisan bensin, jadi ya sekitar 15 menit lah. Oke, jadi kita mau lanjut lagi ke pos 2. Dari Gapura menuju pos 2 dengan trek tanah yang licin karena kondisi yang baru hujan dan sekarang juga masih gerimis. Oh iya, untuk menuju pos 2 kita akan melewati terowongan alami yang menjadi ciri khasnya jalur Ijen Beranak. Selain itu, trek di sini mulai menanjak tapi kadang masih ada bonus jalan datar ya guys. Oke, akhirnya kita sampai di pos 2 ya, dengan ketinggian 2243 mdpl. Sekarang itu jam 16.50. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini itu berarti kurang lebih ya 1 jam lah ya. Itu kita jalan santai karena emang treknya agak licin ya, tadi habis hujan besar. Oke, kita mau istirahat dulu. Habis itu kita lanjut lagi ke pos 3, nyari tempat camp. Oke. Dan makan ini kuah. Oke. Jadi sekarang kita masih di pos 2 ya. Nih. Jadi kali ini kita mau lanjut lagi ke pos 3 karena barusan kita sholat asar dulu ya. Oke, lanjut lagi. Gas. Dari pos 2 menuju pos 3, kita akan melewati jalur yang lebih terjal dibanding sebelumnya. Vegetasi di atas pos 2 ini sudah mulai terbuka. Di sini harus berhati-hati karena trek yang sangat licin. Sebelum sampai di pos 3, kita akan melewati Bukit Cendani yang sangat indah. Tapi kalau nggak kena kabut ya guys. Gak jauh dari Bukit Cendani, kita akan sampai di pos 3 Rotodowo atau Bukit Rindu. Sesampainya di pos 3 Rotodowo atau Bukit Rindu, kita langsung bergegas membangun tenda karena kondisi yang mulai gelap dan angin yang lumayan besar, jadi bikin dingin ya guys. Setelah membangun tenda, nggak lupa langsung ganti pakaian yang kering agar nggak kedinginan ya guys. Dan yang pasti, kita harus mengisi perut dengan makanan dan minuman hangat. Karena mager masak, jadi kali ini kita masak mie aja yang simple ya guys. Yang penting perut terisi dan besok pagi baru masak-masak. Mie pun jadi, langsung aja kita santap ya guys.
Oke teman-teman, akhirnya sekarang kita udah sampai di pos 3 Rotodowo ya. Nama Rotodowo ini dari basecamp Igir Meranak ya. Tapi kalau dari basecamp Wates itu namanya Bukit Rindu. Sebenarnya sama sih, cuma beda di nama aja. Dan tadi itu kita sampai sini pas buat maghrib. Jadi kita tadi buat tenda. Terus tadi juga udah sempat makan. Ya udah kenyang alhamdulillah. Jadi sekarang jam 11 ini kita mau istirahat ya buat besok. Semoga sih besok dapat cuaca yang bagus ya. Dan alhamdulillah cuaca juga sekarang udah lumayan bagus sih ketimbang tadi waktu kita trek, karena tadi tuh apa namanya, kabut ya, kabutnya tebel banget waktu di bawah pos 3. Tapi malam ini sebenarnya cuacanya udah bagus, udah cerah lah. Gunung Sindoro Sumbingnya juga kelihatan di belakang. Tapi anginnya yang agak serem sih. Ini anginnya agak apa namanya, banter ya, apa sih banter ya? Ya itulah banyak. Besar. Iya besar lah, anginnya besar, jadi jadi buat dingin sih. Oke lah ya. Jadi sekarang karena kita udah capek, terus juga udah ngantuk juga, sekarang mau tidur dulu. Semoga tidurnya nyenyak. Besok juga dapat cuaca yang bagus, dapat sunrise yang bagus. Amin. Amin gak Amin. Amin. Sudahlah, langsung aja. Alhamdulillah, pagi ini kita disambut sunrise yang sangat indah. Walaupun kadang tertutup kabut dan kadang terbuka lagi, tapi lebih sering kabutnya ya guys. Nah, karena lagi kabut, kali ini kita masak nugget buat cemilan dan sarapan sambil menunggu kabutnya terbuka lagi. Rencana kalau kabutnya terbuka, kita mau jalan-jalan ke atas ke arah persimpangan jalur Wates. Hai teman-teman. Alhamdulillah pagi ini cuacanya lumayan bagus lah ya. Walaupun tadi itu kabut. Gimana Mas Bay? Lumayan oke sih, tapi rada kabut jadi ya sudahlah. Ya, tadi sempat sunrise cuma ya kurang maksimal lah ya. Cuma sebentar doang. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Ini juga cuacanya masih kadang kabut, kadang Kadang cerah gitulah. Nggak nentu. Cerahnya itu tapi cuma sebentar. Jadi harus apa, momennya itu harus benar-benar pas gitulah. Soalnya kalau telat dikit udah ketutup awan, kabut lagi. Gimana Mas U? Sini masuk kita ngevlog. Iya tak. Ya ke perahu lagi. Ekstrim sih. Sama cuacanya. Cuacanya kemarin jalannya juga licin ya. Iya. Karena kan hujan kan. Iya. Kalau Mona gimana Mon? Ini masuk dong. Gimana perasaannya pertama kali mendaki gunung? Enak banget soalnya pengalaman. Wah, mantap. Soalnya luar biasa. Katanya kan kalau naik gunung ada dua kemungkinan, antara kapok atau apa satunya? Ketagihan lah. Kamu yang mana? Ketagihan pastinya. Wah, Tapi nggak mau pas hujan. soalnya kemarin kita trek itu licin banget ya. Iya, pleset terus guys. Mantap lah ya. Mantap. Our hearts beat to
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Oke, jadi karena kita gabut ya, seperti itu tadi kita belum sarapan, tapi nggak apa-apa. Ini kita mau jalan-jalan dulu aja ke atas nih, cuma nggak sampai ke atas banget di sana, ke daerah Sunrise Camp-nya Patak Banteng. Cuma jalan-jalan di daerah sini aja lah, buat nyari view, nyari video. Oke, yuk. The sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Pemandangan di atas pos 3 indah banget loh guys. Itu di atas sana merupakan Sunrise Camp-nya jalur Patak Banteng yang menjadi camp area favorit para pendaki. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di persimpangan jalur ya, antara jalur Wates dan Igin Meranak. Ini yang ke kanan yang turun, itu yang ke arah Wates ya. Terus yang ke kiri nih, yang tadi kita lewatin itu jalur Igin Meranak. Ya emang secara jalur itu ketemu ya. Di sini di atas juga nanti udah satu jalur. Ya alhamdulillah cuacanya bagus banget nih di belakang. Tuh rotodowonya tuh kelihatan tuh. Jalur sumbernya juga kelihatan ya. Oke, jadi kita cukup ya sampai di percabangan sama jalur Wates. Kita mau balik lagi ke tempat camp, mau makan dulu sebentar. Habis itu packing, terus pulang. Semoga ini cuacanya cerah terus lah, nggak keburu hujan. Gas. Kali ini kita mau masak nasi, spaghetti, dan nugget lagi untuk mengisi energi biar kuat saat perjalanan turun nanti. Dan kondisi kali ini mulai panas ya guys. Oke, jadi sekarang kita masih ada di pos 3 Rotodowo. Dan sekarang kita udah selesai sarapan, sama juga udah selesai packing ya. Ini udah siap, tinggal pulang aja. Jadi sekarang kita mau lanjut lagi ke bawah ke base camp buat pulang. Sekarang jam 10:30. Yuk langsung aja gas. Oke, jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu biar diberi kelancaran. Berdoa. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan turun dari pos 3 harus berhati-hati karena trek yang lumayan terjal. Untungnya trek di sini nggak selicin saat naik kemarin. Di Bukit Cendani, kita berpapasan dengan kegiatan bulan konservasi, jadi lumayan ramai pendaki yang sedang melakukan penanaman pohon ya guys. Gak begitu terasa, akhirnya melewati pos 2 dan langsung aja kita turun lagi ya guys.
Sebelum sampai di Gapura, kita akan melewati lagi terowongan alami sebelum akhirnya sampai di Gapura jalur Igir Beranak. Sudah sampai di pos 1, sekarang kita mau lanjut lagi ke base camp. Naik ojeknya. Lihat ojeknya tuh. Gas tadi. Untuk menyikat waktu agar cepat sampai di base camp, kita naik ojek lagi ya guys. Dari Gapura menuju base camp, naik ojek membayar 30.000. Menurutku lebih serem di waktu turun dibanding saat naik kemarin. Tapi seru banget sih, kayak naik roller coaster. Oke, alhamdulillah sekarang kita udah sampai di base camp lagi. Dengan sampainya kita di base camp ini, mengakhiri perjalanan kita di Gunung Prau via Igir Beranak. Sampai jumpa di perjalanan aku selanjutnya di lain tempat ya. Dadah.